Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan bicara tentang suatu hal yang menarik ya bagi saya tentunya ya di kehidupan ini ya, bahwa ada hal-hal yang perlu kita mengerti. Salah satunya adalah aspek hukum di dalam kehidupan ini, karena aspek hukum itu yang akan menyelamatkan kita nantinya daripada hal-hal yang terjadi secara hukum ya. Jadi bagaimanapun kita harus belajar juga tentang hukum, sedikit banyak minimal untuk kepentingan kita. Dan ini suatu hal yang sangat menarik bagi saya ya, yakni apakah nikah siri itu diakui oleh negara atau tidak ya. Kita ikuti saja ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, saya akan bacain ya putusan di Detik ini ya, sangat menarik ya, yakni adalah judulnya kronologis polemik Nikita Mirza dipolatif berujung pada putusan MK. Jadi sangat menarik ya. Jadi Mahkamah Agung ya, saya bacakan ya, Mahkamah Agung memutuskan belum mengakui status anak Nikita Mirza dipolatif karena harus dibuktikan lewat tes DNA. Oleh sebab itu, MA memerintahkan pengadilan Jakarta Selatan menyidangkan ulang kasus tersebut. Berikut kronologis kasus sebagaimana dirangkum di berkas putusan pengadilan di Detik.com ya. Jadi ini penting sekali ya bagi teman-teman yang melakukan nikah siri ataupun yang menjadi korban, merasa jadi korban nikah siri, perlu memahami hal ini ya. 18 Februari 2018 Nikita Mirza dinikahi oleh dipolatif di sebuah rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pernikahan itu dilakukan secara siri sehingga tidak dicatatkan di KUA. Status Nikita adalah janda sedangkan Dipo adalah duda. Jadi jelas ya. Wali nikah sirinya siapa? Adalah kakak Nikita, Edwin Agustinus Rai, dengan mas kawin 10 gram emas serta disaksikan 5 saksi. Secara hukum Islam pernikahan itu telah terpenuhi. Artinya secara syarat dan rukun Islam pernikahan itu telah terpenuhi ya. 5 Juli ya 2018 ya. Rumah tangga awalnya harmonis tetapi belakangan terjadi pertengkaran. Puncaknya Dipo menjatuhkan talak lewat voice note WA ya. Nah, jadi talak itu dijatuhkan oleh Dipo melalui voice note WA ya, karena nikahnya dianggap nikah siri. Ini kita lihat bagaimana pintarnya seorang Nikita Mirza ya, yang melakukan nikah siri tetapi dia pada akhirnya memperoleh hak-haknya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, 16 Juli ya 2018 Nikita Mirza memasukkan permohonan isbat nikah, yakni pencatatan nikah secara negara ya, administrasinya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun dalam permohonan itu Nikita serta-merta mengajukan gugat cerai. Apakah bisa? Faktanya bisa ya. Nikita langsung mengajukan itu dicatat dan langsung mengajukan gugatan cerai. Nah, pasti ada tujuan dari Nikita Mirza. Kita lihat ya. 1 Agustus 2018 ya. Kurang lebih Agustus 2018 sidang perdana perceraian digelar di PA Jaksel. Di bulan yang sama Dipo mendatangi apartemen Nikita. Mereka kembali sepakat meneruskan rumah tangga. Jadi Dipo setelah diajukan gugat cerai dan dia mengajukan supaya Nikita mencabut ya, rujuk istilahnya ya. Tetapi Nikita Mirza belum mencabut gugatannya. Mereka kembali melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya 29 September 2018 ya, Nikita melakukan tes kehamilan ya. Jadi kurang lebih Agustus September ya, 1 bulan kemudian Nikita melakukan tes kehamilan dan positif hamil ya. 6 Oktober 2018 Nikita sakit dan dirawat di rumah sakit. Dipo menjenguk dan meminta
Nikita mencabut gugatannya di Pengadilan Agama Jaksel ya. Selanjutnya ya, ini kasus yang sangat menarik ya bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui bagaimana posisi daripada keabsahan nikah siri itu ataupun hak daripada anak nikah siri itu ya. 24 Oktober 2018 Nikita lewat kuasa hukumnya mencabut gugatan cerai tersebut ya. Jadi dicabut 26 Oktober, 2 hari setelah itu ya. Terjadi perselisihan Nikita dan Dipo ya. Percecokan 2007 Dipo kembali mengajukan cerai lewat voice note WA berisi talak 3. Oke. Nah, 1 November 2018 Nikita kembali meneruskan gugatan cerainya ya yang belum dicabut itu di Jaksel. Nikita mengajukan sejumlah permintaan kepada Dipo Latif yaitu, nah ini poin yang sangat luar biasa dari Nikita Mirza ya sebagai istri siri. Nafkah 50 juta per bulan ya sejak Agustus 2018, sejak itu pernikahannya sampai saat ini ya hingga melahirkan ya, artinya ya kurang lebih 1,5 tahunan lah ya, berarti sekitar ya 750 kalau ditotalin itu sekitar 750 juta lah ya. Biaya perawatan kesehatan selama kehamilan 50 juta dikali misalnya 10 bulan aja ya, itu kan udah 500 juta ya. Berarti udah berapa itu Dipo harus ngeluarin dari gugatan itu ya, 1M 250 ya. Terus biaya persalinan 200 juta ya, kita genapin aja menjadi 1,5M ya. Dan biaya perawatan anak 50 juta per bulan hingga anak dewasa dengan kenaikan 10% per tahunannya. Anda bisa bayangin ya. Jadi biaya perawatan anak itu 50 juta ya, kenaikannya 10%, artinya 10 tahun kemudian itu ya biayanya itu bisa sampai 500 juta loh. Ngeri kan? Pinter nih kita ya. Nah, itu gugatan daripada Nita 22 Agustus 22 Januari 2019 mediasi gagal ya, dan 29 April 2019 Nikita melahirkan anak. Bagi Nikita itu anak ketiga. Nikita mengakui anak ketiganya adalah hasil hubungan dengan Dipo Latif, tetapi Dipo membantahnya. 30 September ya. Nah, ini yang kerennya ya, PA Pengadilan Agama Jaksel memutuskan menetapkan sahnya perkawinan Nikita Mirza Dipo Latif dilaksanakan 18 Februari 2018. Artinya perkawinan siri itu sah secara hukum negara ya. Jadi hati-hati kalau Anda melakukan ini, kalau tidak memikirkan efek daripada efek daripada perdatanya ya, sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya nomor 2 ya poinnya, menjatuhkan talak 1 Baan Sugra tergugat Dipo terhadap penggugat Nikita ya. Oke, berarti bisa ya. Selanjutnya ya, biaya perawatan kesehatan selama kehamilan 50 juta, artinya dikali 10 bulan aja ya, kalau kita untuk gampang hitungnya sekitar 500 juta dikurang 50 juta 450 juta ya. Dan biaya persalinan 70 juta ya, berarti udah 520 ya. Dan biaya pemeliharaan anak, biaya khodrah anak yang setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar 10 juta sampai anak dewasa dan mandiri. Nah, taruh 17 ya, 17 tahun ya, artinya kan 10 juta dengan kenaikan 10% per tahunnya yang diterima melalui penggugat. Artinya 10 tahun ke depan ya, 10 tahun ke depan itu anak Nikita ini atau Nikita bisa menerima sekitar 100 jutaan ya, lebih ya. Kalau 20 tahun berarti bisa sampai 200 jutaan lebih ya hitungannya ya. Selanjutnya ya, itu hasil daripada putusan daripada MA ya. Pengadilan PA Jaksel ya. 3 Februari Pengadilan Tinggi Agama ya Jakarta menguatkan putusan PA. Jadi ada yang banding nih berarti ya. Dan 13 Agustus 2020 Majelis Kasasi menguatkan di MA menguatkan putusan
PA Jaksel ya. PA Jaksel yang pertama ya, karena putusannya sama ya. Dan 14 Desember 2021 Dipo mengajukan PK. Ya, jadi Dipo mengajukan PK dan dikabulkan karena Dipo melihat celah hukumnya ya. Ya, celah hukumnya ini sangat menarik karena dari awal ini Dipo tarik ulur ya. Dan ini memang resiko daripada sebuah pernikahan siri ya. Dan dikabulkan MA mengajukan status anak diklaim Nikita karena belum ada tes DNA. Karena memang sesuai dengan amar putusan ya. Nanti kita coba cek ya. Amar putusan MA mengajukan ya, amar putusan MA mengabulkan permohonan PK dari pemohon PK menjatuhkan talak 1 Bain Sugra. Tergugat kepada penggugat menyatakan gugatan tentang anak tidak dapat diterima. Ya, ini bahasa net verklas ya, kata juru bicara MA Hakim Agung Samsan Nganro kepada Detikkom. Putusan itu diketuk oleh Majelis Amra Swadi dengan anggota Edi Riyadi Purwosusilo. Putusan diketok pada 14 Desember 2021. MA menyatakan gugatan tentang anak, biaya persalinan dan pengurusan tidak diterima karena belum melakukan tes DNA. Oke, jadi keren ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Jadi seperti yang kita baca ya. Jadi intinya bahwa memori PK pemohon PK meminta tes DNA terhadap anak termohon PK yang diklaim sebagai anak dari pemohon PK, di mana pemohon PK keberatan atas klaim tersebut ya. Sehingga dikarenakan tingkat judeks faksi belum diputuskan tes DNA, sehingga perlu diulang kembali untuk melakukan tes DNA, di mana pemohon PK sejak awal menolak mengakui sebagai ayah dari anak yang kaitannya dalam replik termohon PK dan kesimpulan meminta dilakukan tes DNA, tetapi tidak dapat dilakukan oleh judek faksi untuk meminta kepada pihak berkompeten melakukan tes DNA. Maka mengenai permohonan tentang pengakuan anak dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya secara umum ya, Dipo menang ya. Tetapi tetap ini menjadi suatu celah ya, apabila kita memang melakukan tes DNA dan itu adalah anak Dipo, maka tentu ya kita akan memperoleh hak-haknya sesuai dengan tuntutannya di poin 2, 3, 4, dan 5. Oke sahabat-sahabat sekalian, begitulah cerita daripada sebuah perkawinan siri ya, apakah diakui negara dan apakah anak itu diakui atau tidak oleh negara. Saya bacakan saja putusan ya, bahwa ini cukup menarik ya, bahwa undang-undangnya itu adalah pasal 43.1, anak yang terlahir, undang-undang perkawinan ya, anak yang terlahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan ini udah dibatalkan ya, dibatalkan oleh ya putusan MK ya, kalau nggak salah saya itu pada 7 Februari 2012 Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan uji materi Macica Mukhtar. Dengan begitu seluruh anak di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan anak biologisnya. Nah, itu akibatnya ya, akibat konsekuensi hukum yang akan terjadi apabila kita melakukan perkawinan siri dan memiliki anak. Oke sahabat-sahabat sekalian ya, Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan anak lahir dari hubungan di luar hubungan pernikahan atau di luar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Setelah adanya putusan ini, wanita bisa menuntut ya yang menghamilinya memberi nafkah ya, tentu dengan melalui tes DNA secara teknologinya ya. Oke sahabat-sahabat sekalian ya,
Jadi jelas ya, apabila sahabat-sahabat atau teman-teman ya, sebagai wanita ya, apabila sebagai wanita dan ini sebenarnya kalau kata kasarnya ingin menjebak laki-laki yang memang punya uang ya, tapi dia tidak mau ngasih uang atau bertanggung jawab kepada anak Anda, maka tentu apabila terjadi perkawinan di luar tidak dicatat oleh negara, tetapi Anda ingin meminta hak-hak anak Anda dan diakui, dan itu memang udah berlaku. Artinya bahwa perkawinan di luar nikah tetapi dengan syarat-syarat keyakinan agama itu diakui oleh negara dengan mengindahkan pasal 2 bahwa harus pencatatan ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, berhati-hatilah, bagi laki-laki ya berhati-hatilah untuk nikah siri, karena Anda tetap mempunyai hubungan perdata dengan anak Anda. Artinya kalau Anda meninggal ya, misalnya kalau Anda meninggal, ada anak istri siri Anda ya, dan ada anak-anak dalam perkawinan sah Anda itu dicatat oleh negara, maka dua-duanya sama memiliki harta yang yang bisa mereka dapatkan ya, tentu dengan kalau dalam hukum Islam apakah itu melalui hukum komplesi Islam, dan apakah itu apabila dia di non Islam maka dia bisa mengajukan, itu akan lebih mudah dan lebih diakui dengan kasusnya perebutan harta warisan Sinarmas ya, Mas Freddy itu sangat luar biasa ceritanya, Anda bisa ikuti saja. Sekali lagi ya, dan bagi perempuan ya, bagi perempuan atau wanita yang menjadi istri siri, trik-trik ini kalau ingin kasarnya, trik-trik ini bisa Anda gunakan ya, trik-trik Nikita Mirza, dan pada akhirnya Anda akan memenangi pertarungan ini kalau anak itu memang anak kandung daripada suami siri Anda yang harus dilewati melalui perjuangan, melalui tes DNA. Akhir kata ya, hukum-hukum selalu berubah ya, norma nilainya selalu berubah, dan kita hidup ya di zaman modern yang tentunya akan selalu ya terjadi perubahan-perubahan, terjadi keadilan-keadilan ya menurut nalar-nalar manusia ya. Akhir kata, berhati-hatilah untuk nikah siri, dan pintarlah apabila dinikahi siri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.